Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Kanor dan seluruh jajarannya, bapak-bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah dalam upaya kita menguatkan ideologi keagamaan kita melalui kajian ketarjian. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan saudara sekalian, jamaah ketarjian PCM Kanor yang dimuliakan Allah, insyaallah topik kita pada malam hari ini akan membahas tentang topik yang lagi viral dan juga lagi rame, yaitu tentang warga Muhammadiyah rame soal KHGT, yaitu kalender Hijriah Global Tunggal dan WH atau apa? Wujudul Hilal. Itu hisab hakiki dengan kriteria Wujudul Hilal. Yang mana di media sosial itu sudah banyak flyer ya yang berkaitan dengan Ramadan dan juga Syawal atau Idul Fitri, yang secara umum flyer yang sudah disebar oleh warga Muhammadiyah itu berdasarkan KHGT, yaitu kalender Hijriah Global Tunggal, yaitu tahun Hijriah 1446. KHGT itu diistilahkan dalam bahasa Arab dengan istilah At-Taqwimu Al-Hijri Al-Alami Al-Ahadi. At-Taqwim Al-Hijri Al-Alami Al-Ahadi. Tetapi yang agak bikin rame yaitu ketika pimpinan pusat Muhammadiyah melakukan konferensi pers, itu tanggal berapa kemarin? Tanggal 12 Februari 2025, yang di sana dibacakan tentang maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah berkaitan tentang penetapan hasil hisab Ramadan Syawal Dzulhijjah 1445 Hijriah, 1446 Hijriah. Ternyata Idul Fitrinya itu berbeda dengan yang ada di dalam KHGT. Nah, KHGT kalender Hijriah Global Tunggal itu sudah tersebar juga gitu, secara umum meskipun versi elektrik ya, atau jenengan juga sudah beli kalendernya ya, ada yang sudah punya ya. Nah, itu. Dan di sana kita baca kalau versi KHGT itu 1 Ramadan 1446 Hijriah itu jatuh pada hari Sabtu, itu Sabtu Pahing 1 Maret 2025. Ini sama dengan maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah. Tapi nanti kalau kita lihat Syawalnya atau 1 Syawal
di KHGT 1 Syawalnya itu 1446 Hijriah, itu hari Ahad, tanggalnya 30 Maret 2025. Ini beda. Kalau di maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah itu 1 Syawalnya atau Idul Fitrinya jatuh pada hari Senin Pahing, tanggal 31 Maret 2025 Masehi. Yang mungkin agak heboh sudah sebagian warga Muhammadiyah, tapi ini hanya guyonan saja. Kalau versi KHGT kan kita puasa berapa hari? 29. Nah ternyata di maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah itu jadi 30 karena diistiqmalkan. Sehingga ketika kita mengikuti itu ramai juga. Ada yang mengatakan KHGT masih berlaku, cuma yang dianulir 1 Syawalnya. Maksudnya kalau 1 Syawal itu nggak menggunakan apa? KHGT. Tapi kalau kita nanti baca di maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah itu ternyata tidak mengacu pada KHGT. Tidak mengacu pada apa? KHGT. Pimpinan pusat Muhammadiyah dalam maklumatnya tentang penetapan hasil hisab Ramadan Syawal Dzulhijjah 1446 Hijriah itu kalau kita baca coba, berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal, tidak mengacu pada apa? KHGT. Sehingga itu semakin ramai. Ada yang menanyakan, oh ini KHGT belum diberlakukan, belum ditanfid oleh PP. Ada yang mengatakan, ya apa? Berlaku, cumanya yang tadi, yang 1 Syawal 1446 Hijriah itu yang dianulir gitu. Tidak hari Ahad tanggal 30 Maret, tapi hari Senin tanggal 31 apa? Maret itu. Tapi kalau kita lihat sebenarnya yang digunakan dasar oleh pimpinan pusat Muhammadiyah ketika menetapkan hasil hisab itu pakai hisab hakiki wujudul hilal. Artinya KHGT sudah berlaku atau belum? Belum gitu. Ya, meskipun sama-sama pakai hisab, tapi nanti perbedaannya yang mencolok itu kalau hisab hakiki wujudul hilal itu dengan wilayatul hukmi, mengikuti Indonesia. Tapi kalau KHGT itu itihadul matolik, pakai apa? Matlak global atau internasional itu yang menjadi apa? Perbedaan. Meskipun keduanya juga sama-sama pakai apa? Hisab gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat hasil hisab hakiki wujudul hilal. Kalau disebut hisab berarti bukan ru'yah ya, sehingga Muhammadiyah sekarang enggak pakai ru'yatul hilal tapi pakai apa? Hisab. Hisab. Kemudian hakiki. Hakiki itu artinya bukan urfi. Kalau hakiki berarti menghitung peredaran hilal di langit secara faktual. Secara apa? Faktual, sebagaimana posisinya. Menggunakan pendekatan apa? Astronomis. Kriterianya itu wujudul hilal. Kalau wujudul hilal ya berarti bukan imkanu ru'yah, kemudian al-ijtima' apa? Qoblal ghurub atau qoblal fajri dan seterusnya itu. Jadi kriterianya apa? Wujudul hilal. Wujudul hilal dalam pandangan tarjih itu harus memenuhi 3 syarat secara akumulatif. Masih ingat enggak? Sudah pernah kita kaji itu. Yang pertama apa?
ijtima' qoblal ghurub itu. Artinya matahari dan bulan ijtima'nya atau konjungsinya itu terjadi sebelum apa? Matahari terbenam. Matahari terbenam. Karena setiap tanggal 29 atau di akhir bulan matahari dengan bulan itu mengalami ijtima' atau yang diistilahkan dalam ilmu astronomi apa konjungsi. Jadi ijtima'nya harus qoblal ghurub, sebelum matahari apa? Terbenam. Yang kedua, syaratnya apa? Masih ingat enggak tadi? Tadi sebenarnya sudah dua syarat tadi. Yang pertama harus terjadi ijtima', yang kedua ijtima'nya apa? Qoblal ghurub. Yang ketiga, ketika matahari terbenam, piringan bulan bagian atas sudah apa? Sudah wujud. Sehingga itu yang disebut dengan wujudul hilal. Tidak peduli berapa derajat, yang penting sudah apa? Wujud. Meskipun tidak imkanur ru'yah, meskipun tidak memungkinkan untuk dilihat dengan apa? Kasat mata itu. Itu yang disebut apa? Wujudul hilal. 3 syarat ini terjadinya ijtima', kemudian apa tadi? Qoblal ghurub, kemudian saat matahari terbenam hilal sudah wujud itu harus terjadi secara akumulatif. Kalau 3 syarat ini tidak terpenuhi, maka dilakukan istiqmal. Dilakukan apa? Istiqmal, yaitu menyempurnakan bilangan bulan tidak 29 tapi 30. Karena asalnya usia bulan itu 29. Asalnya usia bulan berapa? 29. Tapi ketika 29 ini kok enggak terpenuhi 3 syarat tadi, berarti disempurnakan atau digenapkan menjadi apa? 30. Kita sekarang lihat tentang hasil hisab hakiki wujudul hilal Ramadan 1446 Hijriah. Pada hari Jumat Legi 29 Sya'ban. Kenapa kok 29 Sya'ban? Ya untuk menghitung itu ya harus tanggal 29 itu. Atau untuk melihat ru'yah pun juga tanggal 29. Bertepatan dengan 28 Februari 2025. Ijtima' jelang Ramadan 1446 terjadi pada pukul 07.46.49 WIB. Berarti ini apa? Pagi. Kalau pagi qoblal ghurub atau ba'dal ghurub atau ba'dal fajri atau qoblal fajri? Qoblal ghurub. Pagi ya. Pagi itu apa? Qoblal ghurub. Yang penting sebelum matahari apa? Terbenam. Tinggi bulan pada saat matahari terbenam di Yogyakarta. Kemudian intinya langsung apa? Tingginya plus 4 derajat lebih 11 menit 8 detik. Ini plus ini harus disebutkan, Pak. Soalnya nanti kalau min itu harus diistikmalkan. Plus 4 derajat. Kalau ketinggiannya saja sudah 4 derajat. Ini di atas kriteria apa? Kriteria apa? MABIMS. Kriteria MABIMS yang digunakan oleh pemerintah. Oleh sebab itu kemungkinan besar melihat ketinggian hilal sudah 4 derajat ini puasanya insya Allah nanti berbarengan. Tuh. Tapi kalau nanti Idul Fitrinya
Tuh, kalau kan bisa sana 29. Kita kan istiqmal. Iya kan itu. Hah? Kalau puasanya sama, Kalau puasanya sama kita kan 30. Kalau sana 29. Nah, itu. Oh gitu. Nah, sehingga matahari terbenam Jumat 28 Februari 2025, bulan sudah wujud di atas ufuk. Ini yang disebut dengan apa? Wujudul hilal. Sehingga ditetapkan 1 Ramadan 1446 Hijriah jatuh pada Sabtu Pahing 1 Maret 2025. Ini kita enggak ada masalah karena sama juga dengan apa? KHGT. Sama atau enggak? Sama, kita coba lihat tadi KHGT. Yaitu 1 Ramadan 1446, awal puasa Ramadan yaitu Sabtu 1 Maret 2025. Nah, sekarang kita lihat Syawalnya atau 1 Syawal atau Idul Fitri. Pada hari Sabtu Kliwon 29 Ramadan 1446 Hijriah bertepatan dengan 29 Maret 2025. Ijtima' jelang Syawal terjadi pada pukul 17:59 WIB, waktu Indonesia Barat. Ini sudah qoblal ghurub atau ba'dal ghurub, Pak? Hah? Qoblal ghurub atau ba'dal ghurub? Masih qoblal ghurub, Pak. Cumanya sangat mendekati ini ijtima'nya. Tapi masih apa? Qoblal ghurub. Kan ini sudah mau maghrib. Kemudian tinggi bulan pada saat matahari terbenam di Yogyakarta itu min 0 derajat 59 menit 4 detik. Min 0 derajat. Artinya hilal sudah wujud atau belum? Belum. Kalau belum, maka yang dilakukan apa? Yang dilakukan istiqmal. Kenapa kok istiqmal? Ya karena hilal belum wujud. Sehingga Sabtu 29 Maret 2025 seluruh wilayah Indonesia bulan apa tadi berada di atas ufuk, karena ini kan besok harinya, gitu. Ya. Sehingga tadi disempurnakan istiqmal. 1 Syawal 1446 Hijriah jatuh pada hari Senin Pahing 31 Maret 2025. Nah, ini yang beda dengan KHGT. Nah, nanti pertimbangannya apa gitu? Kenapa kok nggak sama? Kenapa kok apa? Nggak sama. Berarti kalau menurut hisab hakiki, tanggal berapa tadi KHGT? 30 Maret itu tadi bulan belum apa? Belum wujud ya gitu. Ya. Ya bisa gitu. Ya karena patokannya kan sini. Nah, sehingga apa tadi? Istiqmalkan. Tentu yang lainnya ada apa, Pak? Mungkin juga pertimbangan politik dan seterusnya itu. Nanti kita lebih perdalam ya. Nah, ini sudah ditetapkan di Jogja pada tanggal 28 Januari 2025. Sehingga sebenarnya sebelum ramai ini saya sudah mengikuti grup
teman-teman IT pimpinan pusat itu sudah tahu mereka kalau bakal ada penundaan KHGT, meskipun di bawah masih semangat lah gitu. Wong semangat ya dibeno, di dondoni malah gak semangat. Nggak, maksudnya yang mengacu pada KHGT itu lah. Sampai apa? Semangatnya. Flyer itu sudah beredar kemana-mana Pak itu. Sudah ditulisi macam-macam itu. Insya Allah Pak, berlebaran tanggal 30 Maret itu, hari Ahad itu. Ahad lagi kalau nggak salah. Ternyata menjadi 31 apa? Maret 2025 gitu. Sehingga mundur 1 hari karena tadi dilakukan istiqmal. Kalau menggunakan apa tadi? Wujudul hilal, yaitu WH, tidak KHGT. Nah, kita sekarang coba bahas bagaimana penjelasan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang penggunaan kriteria wujudul hilal pada kalender 1446 Hijriah, dan kapan sebenarnya KHGT itu diberlakukan. Apakah tahun ini hanya di cancel apa tadi 1 Syawalnya itu yang dianulir, atau memang belum berlaku gitu. Kita coba apa? Perdalam. Nah, yang pertama, apa metode dan kriteria yang digunakan untuk menentukan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah 1446 Hijriah? Kalau kita baca di maklumat pimpinan Pusat Muhammadiyah tadi, berdasarkan apa tadi? Hisab hakiki wujudul hilal, wujudul hilal. Kalau KHGT ya pasti dijelaskan Pak, berdasarkan KHGT. Masih menggunakan wujudul hilal. Tapi yang unik karena kita kan mengikuti konferensi pers Pak ya, belum turun kan, sehingga kita banyak spekulasi itu. Ini yang dianulir apakah hanya 1 Syawalnya atau memang belum gitu, belum diberlakukan apa KHGT. Nah, kalau hisab hakiki wujudul hilal syaratnya 3 tadi. Yang pertama telah terjadi ijtima'. Yang kedua, ijtima'nya terjadi qoblal ghurub atau sebelum matahari apa? Terbenam. Yang ketiga, pada saat matahari terbenam, bulan, maksudnya piringan atas bulan itu masih di atas apa? Ufuk gitu. Karena matahari itu kalau mau tenggelam Pak, atau apa? Terbenam. Kalau kita di tepi laut itu kan kayak masuk laut gitu. Nah, nanti kalau sudah turun ke bawah itu bulan itu kadang kelihatan gitu. Tapi piringan apa? Atasnya gitu. Itu ya. Itu yang disebut dengan hisab hakiki wujudul hilal. Nah, terus sekarang bagaimana dengan kalender Hijriah global tunggal atau at-taqwim al-hijri al-alami al-ahadi yang telah lama apa? Disosialisasikan. Sebenarnya sebagian warga Muhammadiyah cukup semangat Pak. Tapi kalau arus bawah itu KHGT saja ya belum dengar. Nah, mungkin jenengan agak dengar itu karena juga termasuk ngaji tarjih. Kalau enggak ya atau mungkin sekedar tahu itu, tapi bagaimana KHGT itu juga tidak begitu apa? Mendalami gitu ya. Ya. Kalau kita lihat di Monas Tarjih Pekalongan di Februari, yaitu tanggal 23 sampai 25 Februari 2024, itu sebenarnya sudah menerima KHGT. Sudah apa? Menerima KHGT. Itu putusan Monasnya.
Bahkan kalendernya juga sudah terbit gitu. Sudah terbit. Kalau jenengan nggak punya versi hard copy kan bisa di download, ada. Tapi menunggu tanfid pimpinan pusat Muhammadiyah, karena setiap putusan tarjih meskipun sudah disepakati dalam forum Munas itu tetap harus ditanfidkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Kalau belum, berarti ya belum diberlakukan. Kalau modelnya di Muhammadiyah semacam itu, sehingga putusan majelis tarjih juga putusan Muhammadiyah, nggak boleh dipisahkan. Oh saya bermuhammadiyah tapi nggak mau ngikuti tarjih, nggak bisa gitu. Artinya kalau sudah ditanfid, meskipun itu yang menggodok majelis tarjih, ya tetap menjadi putusan organisasi. Sehingga putusan tarjih HPT itu ya putusan Muhammadiyah. Nah, nanti untuk mentanfid itu pimpinan pusat Muhammadiyah itu mempertimbangkan banyak pertimbangan. Ya diantaranya ya perpolitikan dan seterusnya itu. Bukan sekedar ini baik terus langsung ditanfid. Nah, sehingga KHGT itu baru diputuskan atau digunakan secara resmi, secara officially itu pada 1 Muharram 1447 Hijriah. Kenapa kok 1 Muharram, Pak? Ini alasan logis loh, alasan logis sing jenengan mungkin bisa menjawab bagi wong-wong sing komentar nyeletuk, Pak. Muhammadiyah saiki wis kaya apa, Pak? Sing rame itu loh. Kayak apa itu? Mencela-menceli terus itu, Pak. Punya ambisi politik sing besar sehingga apa? Enggak berani Pak, berbeda dengan pemerintah dan seterusnya ya. Enek di WA itu yang menarik, wah organisasi saya sudah hancur sekarang, sambil dia foto apa Pak, kalender KHGT itu loh. Kan percuma itu dicetak tapi dia beli masalahnya Pak itu. Dia beli gitu. Kan sudah beli kok ternyata Idul Fitri ini gak kanggo kan gitu. Tadi ada salah satu PCM yang WA saya. Mungkin dia nggak begitu update ya. Ustadz, maklumat PP dengan kalender lazismu kok beda gitu. Idul Fitrinya kok beda, mana yang benar gitu itu. Hah? Kayak sih nggak, dia kan sudah semangat mengacu pada yang sudah berupa kalender itu, mengikuti kalender lazismu. Ternyata maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah kok mundur seri. Ya saya bilang saja KHGT apa kalender lazismu itu mengikuti KHGT, tapi KHGT belum diberlakukan untuk 1446 ini, baru tahun depan akan diberlakukan. Kembali ke tadi, kenapa kok KHGT akan digunakan secara resmi mulai 1 Muharram 1447 Hijriah? Karena idealnya tahun baru itu. Idealnya kalender itu dipakai di awal tahun itu. Tanfidnya juga di awal tahun. Maksudnya mulai berlaku kalender itu di awal tahun. Nah sekarang tanfid saja belum. Meskipun masalahnya kalendernya sudah terbit. Nah ini tuh menjawab Pak. Masa kalender mau dimulai di bulan Ramadan? Ya, bulan Ramadan itu bulan ke-9. Itu seharusnya bulan Muharram, bukan bulan apa? Ramadan. Itu alasannya ya, alasan logisnya gitu. Kalau kita mulai Ramadan ini masa kalender kok dimulai bulan
9. Ya bulan 1 yaitu bulan Muharram. Sehingga secara logis ya tahun depan 1447 bukan 1446 karena belum tanfid kok tiba-tiba kok mau dimulai di bulan Ramadan yang notabene-nya bulan 9. Itu maksudnya semacam itu. Bisa dipahami ya? Itu jenengan bisa jawab ke mungkin orang-orang yang agak sinis terhadap Muhammadiyah. Ya logikanya kalender itu dimulai Muharram bukan dimulai Ramadan. Oh kan yang nggak sepakat itu kan juga sinis Pak ya. Maksudnya yang nggak sepakat terhadap hisabnya lagi dari ikhtilaful matolek wilayatul hukmi ke tadi itihad matolek itu kan menjadi masalah juga itu bagi mereka lah. Gitu. Berarti standarnya sudah tidak pemerintah lokal gitu kan. Kalau internasional kan nggak pemerintah lokal Pak. Padahal selama ini mereka beranggapan ru'yah itu karena ini yang dilakukan oleh Nabi. Yang kedua itu yang dipakai hukumah atau pemerintah. Sehingga idza hakama al-hakimu yarfa'ul khilaf. Kalau pemerintah itu memutuskan perkara yang menghilangkan perbedaan. Masalahnya Muhammadiyah kan suka beda itu argumentasi mereka semacam itu. Yang pertama memang ru'yatul hilal karena itu yang dilakukan Nabi. Argumentasi mereka loh biasanya yang enggak suka terhadap Muhammadiyah. Yang kedua, ini otoritas pemerintah dengan menggunakan kaidah tadi idza hakamal hakimu yarfa'ul khilafa. Kalau hakim itu memutuskan, maksudnya pemerintah itu memutuskan perkara ya menghapus perbedaan. Oke. Terus kalau KHGT itu baru diberlakukan 1447. Terus sekarang pakai apa? Yang masih tetap sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, yaitu menggunakan hisab hakiki dengan kriteria wujudul hilal. Lah kok bisa? Nanti kita jawab ya. Nanti kita jawab. Tapi sebelumnya sebenarnya apa perbedaan antara KHGT dengan hisab hakiki wujudul hilal? Kalau 1446 Hijriah ini kita pakai hisab hakiki wujudul hilal. Kira-kira puasanya sah atau enggak, Pak? Sah. Yang sebelum-sebelumnya juga kita sudah pakai hisab hakiki wujudul hilal. Lah kalau KHGT sah atau enggak itu? Iya sah. Semuanya itu hasil ijtihad. Hasil apa? Ijtihad. Kalau hasil ijtihad berarti ada sumbernya, baik dari Al-Quran maupun sunnah makbulah. Misalnya wujudul hilal itu ijtihad syar'i yang sah, memiliki landasan Al-Quran dan hadis atau sunnah makbulah. Punya atau enggak, Pak? Selama ini kan kita pakai hisab hakiki wujudul hilal. Itu berdasarkan Al-Quran dan sunnah atau bid'ahnya orang Muhammadiyah itu? Tapi ini kita jenengan jawab Quran dan sunnah, Nabi prakteknya pakai ya itu gimana? Ya sebenarnya hisab hakiki wujudul hilal itu bukan berarti bid'ah, tidak, karena memang merujuk pada Quran dan sunnah. Yang pertama spirit Al-Quran itu, yaitu walladzi ja'ala syamsa dhiya'a wal qamara
nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada sinina wal hisab. Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwasanya apa? Bulan itu punya mangzilah-mangzilah. Li ta'lamu, supaya kamu tahu adada sinin, yaitu jumlah tahun. Wal hisab, dan perhitungan. Artinya ketika kita pakai hisab itu spirit Al-Quran. Sehingga hisabnya Muhammadiyah itu tidak bisa dianggap sebagai bid'ah gitu. Kalau ini spirit Quran, nah bagaimana dengan kita memahami hadis-hadis Nabi? Nabi kan bilang sumu li ru'yatihi wa aftiru apa? Li ru'yatihi. Nabi memerintahkan puasa dan berbuka itu berdasarkan apa? Ru'yatul hilal, melihat hilal secara kasat mata. Ketika Nabi melakukan puasa, berapa kali Pak semasa hidup? 9 kali itu. 9 kali. Semuanya pakai ru'yah, enggak pernah Nabi puasa dengan hisab. Terus kita ikut siapa? Tapi Nabi sebenarnya memberikan taklil. Taklil itu alasannya. Kenapa kok pakai ru'yah? Nabi bilang nahnu ummatun ummiyatun. Kita adalah bangsa yang ummi. La naktubu wa la nahsubu. Ada yang baca la nahsibu. Kita tidak bisa membaca, tidak bisa menulis dan tidak bisa apa? Menghitung. Artinya kan ada alasannya. Memang secara umum bangsa jahiliyah ketika itu umat Islam di awal-awal kan belum menguasai baca tulis, sehingga Nabi memerintahkan sahabat berpuasa dengan melihat hilal secara kasat mata. Tapi ternyata ada pembacaan yang lain, Pak. Misalnya gini, Nabi bilang sumu li ru'yati. Ru'yah itu kan memang asalnya melihat secara kasat mata. Tapi ketika kita melihat sesuatu dengan ru'yah, itu kan yang penting informasinya gitu. Apa yang kita lihat. Kalau ru'yatul hilal ya objeknya bulan, tidak harus dengan mata, tapi yang penting memberikan informasi yang sama. Itu yang disebut dengan ru'yah bil ilm. Contohnya kalau orang tidak menerima ru'yah itu pokoknya mati-matian harus dengan kasat mata. Enggak bisa, Pak. Contoh yang sederhana, Nabi ketika memerintahkan sahabat untuk sholat, itu Nabi bilang apa? Sholat mengikuti gaya Nabi. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku sholat. Di zaman sahabat, ketika sahabat belajar sholat, yang dilihat siapa, Pak? Pakai mata atau enggak? Pakai. Jenengan sekarang pakai ilmu. Pakai apa? Pakai ilmu itu, sehingga kita nggak bisa melihat sholatnya Nabi secara langsung. Berarti melihat kita dengan ilmu. Makanya di dalam majelis tarjih dipahami ru'yah itu bisa dengan ilmu. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak melihat apa yang dilakukan oleh Tuhanmu terhadap tentara gajah? Jadi bisa melihat, Pak. Alam taro, peristiwa itu terjadi ketika Nabi lahir. Itu kita sudah di 1446 Hijriah, sudah lama, Pak. Sehingga lebih ya. Oh iya lebih lah ya kan itu. Maksudnya tahun kita sekarang itu. Sehingga ya kita nggak bisa mungkin melihat peristiwa itu. Terus Al-Quran itu nggak relevan. Dosa nek jenengan pahami. Ya dosa, Pak.
Enggak, maksudnya jenengan alam taro itu sudah tidak relevan karena kita sudah tidak bisa melihat dengan kasat mata. Dosa atau enggak, Pak? Wong saya itu pendapatnya. Ya dosa, mengingkari itu ya. Jadi kalau wujudul hilal itu memang punya dasarnya. Menghitung bulan juga sama, yaitu 29 atau 30. Nah, terus KHGT itu juga hasil ijtihad. Sehingga KHGT itu sebenarnya pendalilannya hampir sama dengan enggak hisab hakiki wujudul hilal. Yang menjadi perbedaan hanya pada apa, Pak? Matlaknya. Kalau hisab hakiki wujudul hilal itu ikhtilaful matolik. Ikhtilaful matolik tahu, Pak? Ikhtilaf itu perbedaan, matolik itu matlak. Artinya apa? Tiap negara punya matlak sendiri. Itu yang disebut wilayatul hukmi. Sehingga Indonesia dengan Malaysia padahal satu Asia Tenggara saja beda gitu. Padahal ada daerah Indonesia yang dekat dengan Malaysia, bisa jadi itu matlaknya lebih dekat ke Malaysia, tapi tetap Indonesia karena wilayatul hukmi berada di daerah kekuasaan Indonesia. Itu yang disebut apa? Ikhtilaf matolik. Kalau KHGT itu pakai ittihad matolik atau wihdatul matolik sama dengan, atau bisa dibaca juga wahdatul matolik. Artinya apa? Matlak global. Maksudnya paham atau enggak? Saya jelaskan secara detail ya. Nah. Kalau KHGT konsepnya tadi apa? Ittihad matolik. Berarti kalau ittihad matolik itu matlak global. Kalau hilal itu sudah wujud. Sudah apa? Wujud. Berarti ya berlaku untuk seluruhnya. Kalau ru'yatul hilal, Pak. Ini kalau ru'yatul hilal ya. Kalau misalnya di Indonesia itu ada yang melihat, berarti ya berlaku untuk seluruh dunia. Bukan seluruh Indonesia, seluruh apa? Dunia. Itu namanya tadi ittihad matolik. Ketika Nabi bersabda, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Berpuasalah kamu sebab melihat bulan, dan berbukalah kamu, maksudnya beridul fitrilah kamu sebab melihat bulan. Khitabnya, perintah atau seruannya Nabi ini untuk siapa? Sahabat yang hidup di Madinah atau seluruh umat Islam? Berarti kalau ada satu orang melihat hilal, yang lainnya ikut. Itu yang disebut apa? Konsep ittihad matolik. Meskipun beda negara atau wilayah. Ini konsep apa tadi? Ittihad matolik atau yang digunakan KHGT. Sehingga KHGT itu meskipun ini yang memunculkan Muhammadiyah, ini harapannya bukan milik Muhammadiyah ke depan, ya milik umat Islam di dunia. Karena Muhammadiyah sudah menyadari, Pak, kita, peradaban kita sejak dulu belum menghasilkan kalender global. Kalau Masehi kan sudah. Sehingga umat yang mendasarkan kehidupan sosial dan keagamaannya itu pakai kalender Masehi, Pak, enggak ada masalah. Misalnya umat Kristiani, Natalan tanggal 25 Desember. Ini ritual keagamaan loh. 25 apa? Desember. Jangan pernah menjumpai kalau umat Kristiani itu berbeda, Pak, dalam Natalan. 25 Desember jatuh di hari yang berbeda. Pernah, Pak?
Usianya jenengan berapa itu sejak kecil selalu sama Pak ya? Itu. Kenapa? Karena satu hari satu tanggal. Tapi umat Islam problemnya tanggalnya sama, harinya apa? Beda. Tiap tahun problem kita ini. Ramadan yang lalu yang beda itu Muhammadiyah duluan atau belakangan ya puasanya? Duluan kayaknya. Senin yang pemerintah Selasa. Yang Muhammadiyah puasa hari Senin itu ketika ditanya tanggal hijriahnya tanggal berapa? Tanggal 1 Ramadan. Yang puasa Selasa ditanya 1 Ramadan. Jadi kalau tanggalnya jelas kita sepakat, Pak. Hah? Jadi kita tidak pernah berbeda gitu, tentang tanggal. Namanya puasa itu ya 1 Ramadan, Lebaran itu 1 Syawal. Berarti nek jenengan saya mengawali puasa saya 2 Ramadan. Berarti harus qadha, Pak, itu konsekuensinya. Berarti diutang siji. Lailul Qadarnya terus-terusan. Kalau itu beda lagi kan itu. Soalnya jenengan ngitung yo ora iso ya. Lailatul Qadar tak hitung. Ya. Jadi maksud KHGT itu 1 hari 1 apa? 1 tanggal, bukan 1 tanggal tapi harinya beda. Yang kedua, kita hidup di masyarakat modern. Kalau modern itu berarti penanggalan itu sangat penting. Mungkin kita di Indonesia enggak begitu, paling problemnya cuma Lebaran, puasa. Tapi bagi umat Islam yang hidup di Amerika, di Eropa, itu ketika mau minta cuti Lebaran, sedangkan Lebarannya Idul Fitrinya belum jelas, Pak, ya bingung tuh. Misalnya cutinya hanya sehari. Ditanya ini tadi tanggal 30 Maret atau 31 Maret, bingung kan gitu. Izinnya ternyata tanggal 30 Maret, Pak, karena mengacu pada tanggal. Ternyata mundur kan, itu jadi problem. Itu problemnya, Pak, karena nggak punya kalender global. Jadi perbedaannya hanya pada apa? Ittihad matolek. Tapi kalau ikhtilaful matolek, apakah tidak punya dalilnya? Punya hadis Quraib. Hadis apa? Quraib. Ketika Quraib itu diutus oleh Ummu Fadl bintul Haris dari kota Madinah ke Syam. Syam itu mana, Pak? Syria. Untuk menyampaikan hajat Ummu Fadl bintul Haris ke Muawiyah. Pas Quraib di sana itu Ramadan. Itu apa? Ramadan. Dan Quraib itu melihat hilal itu Lailatul Jumu'ah, malam Jumat. Ketika pulang ke Madinah sama Ibnu Abbas ditanya, kapan engkau melihat hilal? Mata ra'aitumul hilal. Kapan engkau melihat apa? Hilal. Kata Quraib, ra'aina lailatal jumu'ah. Kita melihatnya malam apa? Malam Jumat. Nah. Terus hal ra'aita, apakah engkau melihat? Ra'aitu. Saya melihat itu. Setelah itu apa? Wasoma nasu wasoma Muawiyah. Orang-orang pada puasa, Muawiyah juga apa? Puasa. Tapi kata Ibnu Abbas, bal ra'aina lailata as-sabti. Tapi kita di Madinah melihat hilal di bulan apa? Sabtu. Fala nazalu an-nasuma hatta nukmila 30.
kita masih berpuasa sampai 30 hari gitu. Sampai 30 apa? Hari. Terus Quraib bertanya kepada Ibnu Abbas, "Ala taktafi bi ru'yati Muawiyah?" Kenapa engkau enggak mencukupkan mengikuti Muawiyah? Karena Muawiyah yang ketika itu menjadi apa? Penguasa. Tapi Ibnu Abbas bilang, "Hakadza amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Karena kayak gini Rasulullah memerintahkan kepada kita. Itu yang dalil yang digunakan yang berargumentasi ke apa? Ikhtilaf apa? Matolek. Berarti Madinah punya wilayatul hukmi sendiri, punya matlak sendiri, Syam juga punya matlak sendiri, sehingga tadi puasanya yang Madinah 30, yang Syam 29 gitu. Kan beda-beda, Pak. Nah, meskipun ini kan perdebatan, Pak. Nanti kita akan bergeser ijtihad. Biasa saja bergeser. Nanti kita ketika pakai KHGT berarti harus menguatkan apa tadi? Ittihad matolek. Terus bagaimana kita menjawab hadis Quraib tadi gitu? Oh, Imam Syaukani karena mendukung ittihad matolek, Pak. Yang dimaksud Ibnu Abbas itu melakukan istikmal, bukan apa? Bukan wilayatul hukmi sebenarnya. Atau yang kedua, Ibnu Abbas itu bisa jadi beranggapan kalau tiap daerah itu punya ittihad punya apa? Ikhtilaf matolek. Tapi sebenarnya yang diperintahkan Rasulullah tidak semacam itu. Rasulullah bilang sumu li ru'yati wa aftir apa? Li ru'yatihi. Itu kan beberapa penafsiran, Pak. Ya, sehingga nanti kita juga akan mengarah ke sana. Loh, kok kita akan berubah? Berarti pandangan kita juga akan berubah. Itu namanya ilmu dan ijtihad ya biasa-biasa saja gitu. Kan biasa-biasa apa? Saja. Kayak jenengan waktu kecil mungkin pakai celana itu kayaknya kok menyerupai orang apa? Orang kafir atau orang Belanda. Tapi sekarang celana juga biasa kan itu. Kan berarti ada perubahan. Sehingga kata Imam Syaukani apa? Lau ra'ahu ahlu baladin lazima sa'iral bilad al-muwafaqah. Kalau ada seseorang sudah melihat hilal, semua yang lain harus ikut. Itu yang disebut matlak global. Sehingga KHGT itu matlaknya apa? Global. Semuanya ijtihad. Kalau ijtihad ya punya landasan, meskipun hasilnya apa? Berbeda. Terus sekarang yang menjadi pertanyaan, kenapa kok kita sekarang masih pakai hisab hakiki wujudul hilal? Padahal KHGT sudah terbit, Pak, sudah. KHGT-nya sudah terbit kok kita sekarang masih pakai apa? Wujudul hilal. Nah, wujudul hilal untuk tahun ini itu didasarkan, ini jenengan dengarkan ya. Konsep ijtihad dalam usul fikih yang disebut istishab. Istishab. Istishab itu apa? Pernah dengar atau enggak? Atau baru saja dengar? Yaitu pemberlakuan hukum asal atau awal. Itu yang disebut apa? Istishab. Sehingga ada kaidah dalam istishab itu al-aslu baqa'u makana ala makana. Hukum asal sesuatu itu berlakunya kondisi sebelum terjadi perubahan. Yang jenengan pakai baju itu, Pak, itu bajunya jenengan atau bajunya siapa itu? Hah? Baju yang jenengan pakai sekarang itu bajunya siapa? Hah? Lah kok bisa? Jangan-jangan jenengan berangkat ke sini enek wong
apa Pak? Menjemur pakaian terus dipakai. Ya berarti hukum asalnya kalau jenengan pakai ya berarti milik sendiri, nggak boleh orang lain menuduh sampai memang dia punya bukti. Oh tadi sebelum ngaji itu nyawal bajunya ya lagi di WW, di foto ada saksinya Pak. Nah itu baru bisa tapi harus dibuktikan dulu. Tapi selama bukti itu nggak kuat, ya tetap itu miliknya sendiri. Itu namanya istishab. Ada beberapa kaidah istishab. Yang pertama itu al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal sesuatu itu apa? Boleh, nggak boleh diharamkan gitu. Nggak boleh apa? Diharamkan. Kecuali ada dalil yang mengharamkan gitu. Sehingga mengharamkan sesuatu itu nggak mudah Pak. Kalau kecuali memang betul-betul ada apa? Dalil gitu. Itu ya. Kemudian yang kedua, al-aslu bara'atu dhimmah. Hukum asal suatu itu tidak, orang itu tidak dibebani terhadap apa? Sesuatu. Contohnya ini beberapa ijtihad yang menggunakan istishab ya. Darah itu najis atau enggak, Pak? Najis atau enggak? Hah? Najis. Dasarnya apa? Membawa sesuatu untuk najis itu kan mendatangkan beban toh Pak ya? Yang seharusnya jenengan gak ada masalah dengan darah, tiba-tiba jenengan hukumi najis. Akhirnya ketika mau sholat harus terbebas dari darah tadi. Padahal darah itu kan banyak. Kalau darah haid jelas najis atau enggak? Jelas najis itu. Ada hadis Khawlah binti Yasar itu. Seorang wanita yang konsultasi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, laisa li apa? Thawbun laisa li thawbun illa wahidun. Ya Rasulullah, saya enggak punya baju kecuali apa? Satu saja itu. Jadi perempuan bajunya hanya satu. Wa akhidhu fihi, sudah bajunya satu dia head lagi Pak. Jadi baju satu lagi pas head lagi gitu. Kata Rasulullah, "Wa fa idza tahurti faghsili mawdhi'a ad-dam." Kalau engkau sudah suci, yang kena darah itu suruh apa? Mencuci gitu. Terus dia juga bertanya, ya Rasulullah, kalau bekasnya masih itu bagaimana? Kata Rasulullah apa? La yadhuruki atharhu, atau yakfiki alma'u wa la yadhuruki apa? Atharhu. Bekasnya itu enggak apa-apa, yang penting dicuci. Karena kan untuk menghilangkan najis kan harus hilang 3 sifat. Apa? Bau, warna, rasa. Tapi kalau darah itu kena pakaian yang masih membekas apa Pak? Warna kan nggak bisa tuh, cuma jendelemok. Sehingga kalau sudah dicuci meskipun warnanya nggak hilang, itu ya tetap suci. Berarti intinya karena Rasulullah bilang faghsili mawdhi'a ad-dam, yang kena darah haid suruh apa? Mencuci. Tapi kalau darah yang lain apakah dihukumi najis Pak? Singlong. Kalau dalam mazhab Syafi'i najis Pak. Tapi kalau jingklong itu ma'fun, dimaafkan karena dia darahnya tidak mengalir. Darah yang mengalir itu kan audaman masfuhan aulah khinzirin fa innahu apa? Rijsun. Darah yang mengalir Pak,
kalau darah jengklong ngalir atau enggak? Enggak najis. Meskipun mazhab Syafi'i bilang darah itu najis, tapi ini darah jengklong itu makfuun, dimaafkan. Tapi bagi Al-Imam Abu Hanifah, kalau orang luka Pak, darah keluar itu wudunya batal. Tapi Imam Syaukani membela Pak. Maksudnya membela gini, hukum darah itu nggak bisa semuanya apa? Najis. Kalau darah haid sepakat karena ada dalil secara khusus. Yang kedua, coba sahabat ketika perang itu kan badannya kan bercucuran darah. Lagi dulu perang kan apa Pak? Face to face ya. Terus sekarang juga masih berdarah tuh Pak, nih tembak macam-macam itu kan. Tapi kan tetap apa? Sholat gitu. Menunjukkan kalau darah tidak najis. Berikutnya pakai dalil al-bara'ah al-asliyah mustashabah. Yaitu apa? Hukum asal sesuatu itu ya suci, nggak boleh dihukumi apa? Najis itu namanya istishab. Bisa dipahami ya? Contoh. Yang lain Pak, biar jenengan paham. Tapi ini pakai kaidah yang lain. Al yakinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dibatalkan dengan keraguan. Misalnya tadi jenengan wudu, yakin wudu. Cuma jenengan ragu, saya kentut atau enggak? Dimenangkan yang mana Pak? Dimenangkan wudunya. Kenapa kok dimenangkan wudunya? Karena yakin berwudu. Nah ini menunjukkan apa? Hukum asalnya suci atau enggak? Suci, tapi hukum asal ini ditentukan keyakinannya. Berarti hukum asalnya apa? Suci. Tidak ada yang mengeluarkan dari suci ini ke tadi apa? Batal kecuali dia ya yakin. Itu namanya apa? Istishab. Ya contohnya Pak, kalau anak sekolah bawa seragam itu hukum asalnya pergi ke sekolah atau pergi ning warung kopi Pak? Terus jagongan atau hukum asalnya apa? Hukum asalnya apa Pak? Ya pergi ke sekolah. Kalau ada anak pakai baju seragam, hukum asalnya ya ke sekolah. Meskipun kadang-kadang mampir apa? Warung ini yo ke sekolah Pak. Yang semacam itu Pak, istishab. Berarti kalau jenengan tahu anak yang masih usia sekolah pakai seragam itu ya ke sekolahan sampai terbukti jenengan punya bukti kalau dia nggak ke sekolah kok tadi mampir ning warung buat foto terus apa lah itu lah baru bisa berubah menjadi hukum lain. Tapi asalnya sekolah. Makanya sing lucu Pak, wis seragam takoki le penendi wae. Kan pakai baju tuh Pak, baju sekolah. Kan ada guyonan yang salah kata. Takoki le penendi. Ya, pertanyaannya betul atau enggak Pak dengan kaidah istishab? Yang pertanyaan Anda salah. Wong wis nggenah seragam kok ditakoki nendi. Kembali ke tadi ya. Nah kita selama ini pakai apa? Pakai apa Pak? Mau lo menetapkan pakai hisab hakiki wujudul ilah. Itu belum bisa beralih meskipun jenengan wis nggih flyer macam-macam itu wis dicetak kalender dan seterusnya, selama belum ada tanfidz secara resmi. Jadi yang jenengan lakukan itu belum bisa
memberikan legitimasi. Padahal wis tak cetak kok kalenderku. Atau sing wis nggih player kok diumumno menisan. Selama belum ada tanfid tetap kalah dengan maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah. Apa maneh jenengan wis kadung wis woro-woro nek wis enek KTP, wis enek apa Pak Imam, salate sepanduk wis dadi lebaran tanggal 30 Maret. Siap kabeh kok apa maneh posone mbok 29. Wis nek ngene gak sah taat-taatan mbek maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah. Tetap kita apa? Mengikuti KHGT. Betul atau enggak? Tidak itu. Tidak. Tidak. Kan kisinan kok wis kalender dicetak macam-macam ya. Wis penak 29 kalender wis jadi. Nah, ini kan mau maksudnya istishab itu hukum asal. Dia tidak akan berubah kecuali ada sesuatu yang memberikan apa? Perubahan. Buktinya juga harus kuat atau dalilnya harus apa? Kuat. Dalam konteks hisab hakiki wujudul hilal harus tadi KHGT ditanfid. Gitu. Maksudnya gitu loh. Bisa dipahami atau enggak? Itu namanya apa? Istishab. Makanya jenengan kalau tadi tahu anak yang masih usia sekolah pakai seragam itu enggak boleh. Penendi buat takoki penendi iki gak budal ning sekolah tapi budal ning sepur. Apa Pak? Enggak boleh sampai ada bukti yang kuat. Mbuh enek foto mbuh jenengan cekel pas ning warung mbuh piye lah. Kuwi lagi iso apa? Memberikan peralihan hukum. Itu namanya istishab. Oke, yang terakhir ini apa saja langkah yang dipersiapkan untuk penerapan KHGT secara resmi? Nah, ini pimpinan Pusat Muhammadiyah itu Majelis Tarjih dan Tajdid itu akan menggiatkan sosialisasi KHGT dengan pihak-pihak yang terkait gitu. Kita di Muhammadiyah saja kan belum, mungkin yang grassroots, yang warga Muhammadiyah biasa Pak ya. KHGT saja itu opo itu ya belum. Makanya jenengan ini cek bejo ini apa? Cek melok ngaji. Tarjih juga saya ya paham gitu. Nah wis enggak ikut yo sama sekali apa? Wis enggak tahu. Makanya wis pokoknya apa jiri apa Pak? Nek wayahe poso ya poso, nek wayahe riyo ya riyo itu. Sehingga lahir puasa 28 hari gak enak Pak. Mungkin itu saja kajian kita, kurang lebihnya mohon maaf. Enggak ada pertanyaan ya? Enggak ada ya? Nggih. Seandainya ada orang yang bintu, artinya bintu, dia mengamalkan KHGT itu ibadahnya gimana? Sah atau tidak? Walaupun secara organisasi belum ditanfid oleh BPS. Ya. KHGT juga istiadat syariah. Kira-kira gimana ketika ada orang yang bintu? Karena banyak hidup itu yang bintu seperti itu. Ya. Ya, karena ya tendensinya 29. Menggunakan kaidah gini. Nabi SAW bersabda, as-saumu yauma yasumun nasu. Puasa itu waktu orang-orang lagi puasa. Wal fitru yauma yuftirun nasu. Namanya berlebaran ya ketika orang-orang apa? Berlebaran. Di konteks Indonesia itu ada dua arus besar. Yang pertama ada bisa ikut pemerintah. Yang kedua kalau kita di Muhammadiyah ikut Muhammadiyah. Ya kan sama berarti. Kalau tidak ya tadi muncul puasa 28 tadi podo wae kan ngono. Nek puasa 28 itu enggak ada. Gara-gara apa? Enggak konsisten, yo ora melok pemerintah, yo ora melok apa?
Muhammadiyah, jadi abang-abang loh Pak. Sehingga kalau orang Muhammadiyah pakai KHGT terus ikut siapa Pak? KHGT belum berlaku. Oleh sebab itu puasa itu memang ibadah jama'i. Wong jenengan nggak tahu hilal, ada orang yang ngaku lihat hilal, harus diikuti tak enggak? Iya. Diikuti kan? Berarti taklid kadang-kadang boleh. Ya boleh karena jenengan tidak mungkin secara otomatis mutlak enggak taklid, tidak bisa Pak. Ya, contohnya apa? Jenengan mau cari alamat di kandani wong ngayal, buktinya apa kalau ini Yusra Tekonggon ya. Enggak mesti takut alamat ya Pak. Ditanya kan ragu. Termasuk jenengan meragukan, Pak, Bu, apakah saya betul anaknya jenengan? Buktinya apa? Juga akte bisa jadi dipalsu toh Pak itu. Harus di DNA, tes DNA ya ribet. Sehingga ada sesuatu yang memang kita boleh taklid, tapi tentu taklidnya nek puasa itu kan ibadah apa? Jami'in. Makanya kalau satu orang melihat hilal di zaman Nabi disumpah betul melihat hilal atau enggak, Nabi langsung mengumumkan kalau besok puasa. Yang cuma gitu tuh Pak. Sehingga kalau jenengan secara umum jenengan ya ru'yatul hilal wis gak mungkin bisa tuh enggak? Urip ning ngene kok. Nah, terus hisab, apa mana hisab? Ilmune ora roh. Nek ngitung piye kan. Oleh sebab itu ngitung badhe cek keliru. Terus saya nggak mau taklid juga iso. Karena ini kan ibadah yang sifatnya apa? Jama'i. Terus pakai pandangan apa Pak? Makanya di Indonesia ya kalau nggak ikut pemerintah, ketika ikut pemerintah ya total gitu. Kalau ikut Muhammadiyah ya total. Kalau enggak ya tadi muncul lama puasa menjadi 28 hari. Itu gara-gara nggak ikut sana, nggak ikut sini. Tapi kalau warga Muhammadiyah kan jelas itu mengikuti, yaitu putusan majelis tarjih. Mungkin itu saja kajian kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.